sangat heboh di jagat sepak bola Indonesia, sepak bola nasional, apalagi kalau bukan soal pemecatan pelatih dan direktur teknik dari klub Liga 1 Malut United. Ini menyangkut perkeliruan tentang uang lah. Bahkan manajemen Malut United memecat keduanya, Yayan Tumena dan Imran Nahum-Maruri, karena apa yang disebut pelanggaran berat. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Jadi saya mau menyentil sedikit lah ini. Mengingatkan, karena 2 minggu terakhir ini memang ada berita yang sangat heboh di jagat sepak bola Indonesia, sepak bola nasional, apalagi kalau bukan soal pemecatan pelatih dan direktur teknik dari klub Liga 1 Malut United. Ini menyangkut perkeliruan tentang uang lah. Bahkan manajemen Malut United memecat keduanya, Yayan Tumena dan Imran Nahum-Maruri, karena apa yang disebut pelanggaran berat. Jadi sederhananya kan ada setoran uang dari pemain, baik itu pemain lokal maupun pemain asing, yaitu ada fee yang harus disetorkan kepada kedua sosok itu. Yayan Tumena sebagai direktur teknik, Imran Nahum-Maruri sebagai pelatih. Jadi itu memang berita yang sangat heboh, berita panas, tapi menurut saya sebetulnya itu adalah berita yang memalukan, menjijikan buat sepak bola kita. Dan saya memang tunggu dalam 2 minggu ini perkembangannya. Sengaja saya tunggu, saya mau melihat reaksi-reaksi yang terjadi selama 2 minggu terakhir ini sejak saya mendengar berita tentang pemecatan terhadap Yayan Tumena dan Imran Nahum-Maruri itu. Oke, saya mulai dari sosok Yayan Tumena dan Imran Nahum-Marurinya. Jadi kedua pelatih tersebut didapati bukti-bukti melakukan pelanggaran berat. Itu tadi bahasa singkatnya, ada setoran uang yang masuk lah dari pemain, baik pemain lokal dan asing. Dan menurut manajemen Malut United sudah berlangsung sejak Malut United ada di Liga 2 atau kasta kedua. Jadi ini yang menjijikan lah. Kasus yang memalukan, mencoreng sejujurnya sepak bola Indonesia secara keseluruhan dan korps pelatih sepak bola Indonesia. Apalagi keduanya adalah mantan pemain nasional. Yayan Tumena adalah mantan pemain nasional yang dibesarkan oleh Primavera. Imran Nahum-Maruri adalah pemain nasional yang dibesarkan oleh program Bareti Italia. Jadi ini sangat-sangat mencoreng wajah sepak bola Indonesia, terkhususnya adalah wajah pelatih sepak bola Indonesia. Apalagi keduanya, Yayan Tumena adalah ketua asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia, dan Imran Nahum-Maruri pun adalah salah satu pengurus ketua badan teknis di APSSI. Jadi jelas saya tegaskan lagi, ini memalukan. Jadi dengan latar belakang kedua sosok itu memang ini sangat memalukan dan menjijikan. Apalagi posisinya adalah sebagai ketua asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia, Yayan Tumena. Imran sendiri adalah pengurus APSSI. Jadi ini sangat mencoreng, bikin malu. Ini soal perkeliruan uang, pelanggaran yang berat yang diangkat oleh Malut. Jelas soal integritas. Gambaran besarnya ini menyangkut integritas sepak bola, menyangkut moral sepak bola. Bayangkan ya, saya sendiri sudah dapat informasi dari dalam bahwa Yayan Tumena dan Imran Nahum-Maruri itu kontraknya cukup besar. Penghargaan Malut United secara profesional pada kedua sosok itu, baik Yayan Tumena maupun Imran Nahum-Maruri, cukup besar. Ya. Saya dengar kontraknya mencapai 3,5 miliar. Dan dengan proses DP 40% dibagi 2 termin. Lalu sisanya 60%
dipecah dalam bentuk gaji bulanan, dan itu angka yang besar. Kedua-duanya mendapatkan gaji upah profesional yang sangat luar biasa menurut saya dari Malut United sebagai salah satu klub promosi di Liga 1. Jadi bayangkan dengan kontrak sebesar itu masih melakukan tindakan tidak terpuji, mengutip setoran dari pemain baik itu lokal maupun asing. Inilah yang membuat manajemen Maluku United marah besar, murka, sehingga melakukan tindakan pemecatan. Menurut saya sih hal yang sangat wajar. Sempat ada penolakan atau penyangkalan dari Imran, lalu kemudian akhirnya minta maaf, dan terakhir yang mengakui dan minta maaf itu adalah Yayan Tumena. Yang akhirnya manajemen Malut United tidak jadilah membawa kasus ini ke ranah pidana atau ke ranah hukum gitu loh, atau ke laporan polisi. Nah, yang saya mau kasih gambaran dalam konteks sepak bola sebagai catatan, yang pertama adalah transparansi, kejujuran, integritas yang mau ditegakkan Malut United sebagai sebuah klub profesional patut kita apresiasi dan hargai. Bagaimanapun, saya angkat topi untuk keberanian Malut membuka persoalan ini. Tetapi jika ujungnya ketika kedua sosok ini mengakui salah dan minta maaf, lalu kemudian selesai begitu saja, artinya sebetulnya kan Malut United apakah hanya ingin soal sanksi moral dan sanksi sosial, ataukah ingin memberikan sebuah pelajaran besar bagi persepak bola negeri ini, terutama di kasta, di kancah profesional liga profesional. Jadi menurut saya, Malut United harus berpikir ulang dengan situasi per hari ini. Keduanya sudah mengakui salah dan minta maaf. Lalu kalau itu persoalan selesai, maka ujungnya berarti hanya persoalan sanksi sosial dan sanksi moral terhadap kedua sosok itu, baik itu Yayan Tumena dan Imran Maruri. Tetapi secara sanksi sepak bolanya harusnya ini didorong oleh Malut United sebuah pelajaran besar bagi sepak bola Indonesia, bagi wajah kompetisi profesional Indonesia, bagi dinamika klub profesional Indonesia. Bagaimanapun Malut menunjukkan integritasnya, itu patut diacungi jempol. Prinsip filosofi klubnya ditegakkan karena ada perkeliruan, ada kelakuan yang tidak pantas, tidak terpuji gitu loh, dari sosok-sosok yang harusnya jadi panutan, kan begitu. Jadi secara sepak bolanya saya masih mempertanyakan, apakah hanya sekedar ini? Itu satu gitu loh. Upaya dorongan Malut terhadap konteks kejadian ini, kasus ini menjadi sebuah hal yang harusnya menjadi pelajaran dan perbaikan bagi sepak bola nasional gitu loh. Nah, yang kedua adalah secara sepak bolanya sendiri ada dari PSSI-nya. Atau sebelum PSSI, saya mau bicara tentang Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia yang kemarin ketuanya adalah Yayan Tumena. Sejak kasus ini bergulir, misalnya 2 minggu lalu lah katakan, saya memang sengaja menunggu reaksi, menunggu respon dari katakanlah football family, khususnya dari kalangan pelatih. Dan dalam kurun 2 minggu, di minggu awal saya nggak mendengar ada reaksi, ada komen, ada tanggapan dari para pelatih, khususnya pelatih senior, teristimewa mereka yang masuk dalam jajaran Exco Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia, Exco APSSI. Juga pelatih-pelatih senior lain, nggak ada yang komen, semuanya diam, tidak ada yang komen tajam, padahal ini tentang citra wajah pelatih sepak bola Indonesia. Kop pelatih sepak bola Indonesia menurut saya tercoreng. Wajahnya ternoda karena perilaku buruk dari 2 anggotanya yang kebetulan juga menjabat posisi penting sebagai ketua asosiasi. Ini kan yang saya sebut memalukan secara sepak bola. Integritasnya, moralnya menjadi runtuh.
Dan dalam kurun waktu seminggu pertama itu nggak ada berita. Kecuali kemarin akhirnya tanggal 25 Juni muncullah rilis dari Exco APSSI yang menyatakan Yeyen Tumena dinonaktifkan. Soal dinonaktifkan juga ini menarik. Padahal perkembangan berita sudah pada tahap bahwa Malut United punya bukti menganggap itu pelanggaran berat, ada persoalan kutipan uang atau setoran uang dari pemain atau kepada pemain oleh pelatih, oleh direktur teknik. Diam saja, lalu kalimatnya dinonaktifkan keputusan dari Exco-nya. Begini, menurut saya si tindakan yang dilakukan oleh Yeyen Tumena dan Imran Naumarudi di Malut itu sudah mencoreng integritas dan moral sepak bola. Artinya itu adalah tindakan yang tabu di sepak bola. Tindakan tabu di sepak bola yang artinya harus zero tolerance. Prinsipnya tidak ada toleransi di sana. Zero tolerance. Jadi jangan ada sikap permisif, sikap toleransi, apalagi kompromistis terhadap perilaku-perilaku menyimpang seperti itu. Karena kita punya niat kompetisi profesional kita berkembang makin membaik. Liga kita menjadi lebih sehat, kan itu. Supaya dalam status konkretnya liganya makin baik, rankingnya kan begitu. Dalam gambaran yang lebih besar gitu loh. Nah, perilaku nyeleneh, memalukan, menjijikan inilah yang harus ditentang. Makanya harusnya prinsipnya zero tolerance. Kalau prinsipnya zero tolerance, tidak ada toleransi, maka menurut saya dinonaktifkan itu tidak pas. Ini masih menunjukkan nuansa aroma permisif. Menurut saya harusnya kalimatnya dicopot. Kenapa? Karena menunjukkan sikap tegas bahwa pelatih merasa tercoreng, merasa dipermalukan, merasa dinodai integritasnya, harga diri martabatnya sebagai pelatih profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya apalagi bahwa ingin memperbaiki nama baik asosiasi yang sudah ambruk, tercoreng, rasa malu, aib yang dilakukan oleh ketuanya Yeyen Tumena sebagai dirtek Malut United dan Imran Naumarudi sebagai pelatih kepala, yang dua-duanya bersatu sebagai lisensi pro license, kan, lisensi tertinggi di kepelatihan. Ini harus jadi catatan. Jadi menurut saya keputusan Exco APSSI menonaktifkan itu menurut saya lembek, kurang tegas, tidak mencerminkan prinsip zero tolerance. Apalagi pertimbangannya jika mengacu pada APSSI yang diketuai Yeyen Tumena itu sudah berlangsung dari 2019 sampai 2024. Dan sepengetahuan saya sebagai insan sepak bola, saya nggak pernah dengar ada kongres tahunan kah, kongres 2 tahunan kah, saya nggak pernah dengar itu. Bahkan kalau lihat periode kepemimpinannya seharusnya berakhir di 2024. Seharusnya 2025 ini sudah periode kepemimpinan APSSI yang baru gitu loh. Inilah yang buat saya ada kejadian kasus besar memalukan tapi sikapnya, responnya tidak sama, tidak sepadan gitu loh. Jadi bayangkan memimpin organisasi APSSI saja tidak taat aturan, periodenya sudah habis 2019-2024. Exco APSSI baru menonaktifkan setelah ada kasus besar seperti ini. Kalau nggak ada kasus besar seperti ini akan seperti apa itu? Jalannya roda organisasi yang namanya APSSI. Di sana ada Yeyen Tumena ketua, sekretarisnya itu ada Wesley Hutagalung yang juga diboyong oleh Yeyen Tumena dan Imran ke Malut United, yang slogan sepak bolanya adalah bola untuk kebaikan. Sayangnya sebagai sahabat, sebagai bagian dari Yeyen dan Imran, bola untuk kebaikan itu ternyata hanya jadi angin lalu saja, hanya jadi slogan aja. Karena justru bersama Wesley Hutagalung yang punya tagline bola untuk kebaikan, di Malut terjadi hal yang memalukan. Perkeliruan, pelanggaran berat kategorinya. Lalu diam saja dan sekarang baru tergopoh-gopoh, ribut, Exco-nya baru memutuskan nonaktif gitu loh.
Exco-nya kan ada Emerald Abus, Rahmat Darmawan, Bambang Nudiansyah, pelatih senior semua Jajang Nurjaman, Fahri Husaini. Jadi menurut saya terlambat dan kalimatnya abu-abu, harus dimundurkan, dicopot, bukan dinonaktifkan. Itu yang pertama. Kenapa harus dicopot? Karena ingat, pelanggaran yang begitu memalukan di Malut, jangan-jangan kalau kita berprasangka bahwa perilaku itu juga adalah menjadi kebiasaan karena di Malut sendiri sudah sejak kasta kedua atau di Liga 2, dia kan memimpin banyak kursus-kursus kepelatihan. Jadi perlu ada audit pada pelaksanaan organisasi asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia dalam konteks pelaksanaan kursus-kursus kepelatihan. Dan Yayan Tumena sendiri adalah seorang instruktur kepelatihan. Dia yang mendidik, dia yang mengajarkan kepada para pelatih, baik itu pro license, lisensi A, B, maupun di bawahnya. Karena dia kan sudah memimpin di level yang atas tuh, BA sama pro license mungkin. Nah sekarang bagaimana moralnya, bagaimana integritasnya? Jika seorang instruktur perilakunya seperti itu, apa yang dia ajarkan, apa yang dia didik kepada para pelatih-pelatih generasi mendatang gitu loh. Ini yang saya bilang, ini sebetulnya kasus mencoreng muka, mempermalukan, aib bagi sepak bola kita, terutama dilakukan oleh klub pelatih Indonesia. Yang katanya jumlahnya di kasta tertinggi Liga Profesional kita Liga 1 kan, yang berkiprah di sana kan jumlahnya menjadi sangat sedikit secara kuantitas. Perbandingannya dengan pelatih asing yang memimpin klub-klub Liga 1. Keprihatinan yang seharusnya tidak menganggap ini hal yang biasa saja. Karena belakangan pun saya menangkap respon-respon, komentar-komentar atau reaksi yang seolah-olah menormalisasi kasus pelanggaran seperti ini. Kasus pelatih ngutip uang, direktur teknik ngutip uang. Seolah-olah dinormalisasi dengan apa kalimat itu coba. Sudah jadi rahasia umum bahwa itu yang terjadi di klub-klub kita. Poinnya adalah, kalau itu tindakan salah ya tetap salah. Makanya saya bilang, saya mengapresiasi, saya angkat topi untuk Malut United yang menentang perilaku itu. Saya angkat topi, saya salut gitu loh. Apalagi statusnya adalah Malut United itu klub yang baru promosi ke Liga 1 musim lalu dan prestasinya cukup baik. Cuma pertanyaan saya tadi ke Malut, apakah ini sekedar hanya berujung dengan sanksi sosial dan sanksi moral saja ketika kedua sosok itu Yayan Tumena dan Imran sudah mengakui dan mengaku salah serta minta maaf, ataukah ini akan menjadi PR besar, catatan besar bagi sepak bola nasional? Kalau kita sepakat ini harus jadi catatan besar, pelajaran besar bagi sepak bola nasional karena ini sangat aib dan mencoreng muka, maka memang perlu keterlibatan PSSI. Saran tadi saya yang pertama, kalimat nonaktif itu dicabut, direvisi jadi dicopot, dimundurkan atau dicopot. Karena memang perilakunya juga tidak terpuji, perilaku yang tidak menunjukkan integritas sepak bola gitu loh. Nah, kenapa PSSI terlibat? Saya pikir Komisi Disiplin harus lihat celah itu, perilaku-perilaku yang menyimpang itu kan buat pelaku sepak bola, bukan cuma buat pemain, buat wasit, tapi menyangkut official pelatih dan seterusnya. Bahwa ini persoalannya internal klub, yes, oke. Tapi harus dilihat gambaran besarnya, karena yang bersangkutan, background-nya adalah mantan pemain nasional, pelatih, pernah melatih tim nasional yang namanya Yayan Tumena. Lisensinya lisensi tertinggi di kepelatihan pro license. Dua-duanya juga ada di kepengurusan Asosiasi Pelatih Sepak Bola seluruh Indonesia, terutama Yayan Tumena apalagi sebagai ketua. Jadi ini bikin malu. Makanya menurut saya badan yudisial, entah itu Komdis, entah itu komite etik, dan juga bahkan di jajaran Exco ada komite tetap namanya Komite Sepak Bola bisa memikirkan hal ini. Jadi PSSI, Erick Thohir, saran saya jangan meremehkan, menyepelekan kasus ini. Ini kasus yang dampaknya besar. Tunjukkan bahwa PSSI punya prinsip menegakkan integritas sepak bola, moral sepak bola, berpihak kepada keputusan-keputusan sepak bola yang benar, maka PSSI harus tidak kompromi, tidak permisif.
tidak menormalisasi. Oh, ini sesuatu yang memang masih begitu. Tetapi PSSI harus menegakkan prinsip zero tolerance terhadap penyelewengan, terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang menodai integritas sepak bola. Terlebih itu dilakukan oleh sosok yang misalnya Yayan Tumena pernah menjadi pengurus PSSI di bidang teknik bersama Indra Safri dan sebagainya. Lalu juga menjabat sebagai ketua asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia. Ini yang nggak boleh dianggap remeh, dianggap sepele, dianggap biasa saja. Lalu ketika asosiasi APSSI memberikan keputusan nonaktif, lalu dihadirkan PLT, lalu seolah-olah selesai perkara. Ketika keduanya sudah mengakui salah dan minta maaf, lalu selesai, enggak. Ini hal yang sangat krusial. Saran saya adalah satu, PSSI punya organ, baik itu komisi area yudisial, baik itu komisi disiplin maupun komite etik. Lalu di jajaran Exco, komite tetap, standing komite, ada komite hukum, ada komite sepak bola, itu yang harus bekerja. Jangan mengabaikan, anggap sepele, angin lalu saja, supaya nanti orang lupa dan sebagainya. Enggak, ini buruk. Ini perilaku buruk, ini penyakit sepak bola yang nggak bisa ditoleransi gitu loh. Dan saya juga menyarankan selain tadi yang mencopot jabatannya sebagai ketua asosiasi pelatih, saya juga meminta PSSI untuk mencopot statusnya sebagai instruktur kepelatihan sepak bola. Karena moral integritas apa yang akan disodorkan oleh Yayan Tumena jika Yayan Tumena masih ditugaskan sebagai instruktur kepelatihan sepak bola Indonesia. Dan jangan libatkan lagi dalam acara-acara kepelatihan, refreshment, edukator, coach edukator dan sebagainya. Karena moral apa yang bisa dia bawa saat dia berada di ruang kepelatihan tentang coach edukator, tentang instruktur, atau moral apa yang dia bawa di depan ruang kelas, di depan lapangan praktek sepak bola, di hadapan para pelatih-pelatih yang sedang mencoba meraih sertifikasi dan dia adalah instrukturnya. Jadi saya mau katakan bahwa Yayan Tumena sudah tidak pantas lagi menjadi seorang instruktur sepak bola. Dan menurut saya PSSI yang harus ambil tindakan. Di kesekjenan ada bidang member organisasi gitu loh. Itu harus melihat bahwa ini ada persoalan di asosiasi, ada persoalan yang sebetulnya banyak organ yang bisa terlibat di situ. Jadi itulah keprihatinan saya dari kasus yang mencuat di Malut United. Ketika memecat Yayan Tumena dan Imran Umaruli, saya melihat dari sudut sepak bolanya ada hal-hal yang perlu ditegakkan oleh football family kita, oleh PSSI, oleh asosiasi sepak bola, oleh direktur member, maupun kita sebagai insan sepak bola, terutama korps kepelatihan. Sekali lagi, itulah catatan saya dari kasus perilaku buruk orang sepak bola, Yayan Tumena dan Imran Umaruli, dan dampaknya bagi sepak bola nasional. Jangan biarkan lewat sekedar angin lalu, karena ini hanya akan jadi sekedar gaduh yang nggak ada artinya apa-apa kalau kita tidak bisa menegakkan prinsip sepak bolanya. Sekali lagi itulah catatan saya, review saya setelah menunggu 2 minggu dari perkembangan kasus ini. Gocek, Bung Towen.